Aston Villa dan Manchester United akan berhadapan di Villa Park pada pekan ke-7 Premier League 2024/2025. Pertandingan Liga Inggris antara Aston Villa vs Manchester United ini dijadwalkan kick-off Minggu, tanggal 6 Oktober tahun 2024, jam 20 waktu Indonesia Barat, live streaming Champions TV 5 di video. Pekan lalu, Aston Villa dan MU sama-sama gagal menang. Aston Villa bermain imbang 2-2 dengan tuan rumah Ipswich, sementara MU dipermalukan Tottenham 0-3 di kandang. Setelah itu, Aston Villa dan MU meraih hasil yang berbeda di kompetisi Eropa. Aston Villa menaklukkan sang tamu Bayern Munchen 1-0 lewat gol tunggal John Duran di Liga Champions, sedangkan MU bermain imbang 3-3 dengan tuan rumah Porto di Liga Eropa. 3 gol MU ke gawang Porto dicetak oleh Marcus Rashford, Rasmus Hojlund, dan Harry Maguire. Dari 2 laga terakhir itu, nama Bruno Fernandes menjadi sorotan. Ketika kalah dari Tottenham, gelandang MU itu mendapatkan kartu merah. Pihak klub lalu mengajukan banding, dan banding mereka dikabulkan. Melawan Porto, Bruno Fernandes juga mengalami pengusiran. Kali ini, dia diusir dengan 2 kartu kuning, yakni pada menit 32 dan 81. Erik ten Hag disorot karena gagal membawa Manchester United tampil apik musim ini. Pemilik klub, Sir Jim Ratcliffe, bakal memecatnya. MU masih kesulitan musim ini. Bruno Fernandes DKK cuma baru menang 3 kali dari 10 laga musim ini. Terakhir, MU diredam FC Porto di Liga Eropa dengan skor 3-3. Situasi itu membuat ten Hag kembali terpojok. Rumor pemecatan manajer setan merah itu mulai mencuat lagi. Padahal, ten Hag baru diperpanjang kontraknya oleh manajemen baru klub, yang dipimpin Ineos, selaku pemilik 25% saham klub. Sir Jim Ratcliffe, pemilik Ineos, lantas ditanya apakah masih percaya atau tidak dengan Erik ten Hag. Ia menolak menjawabnya. "Saya tidak ingin menjawab pertanyaan itu," katanya, dilansir BBC. Lebih lanjut, Ratcliffe menegaskan dirinya suka dengan ten Hag. Namun, ia menilai keputusan soal masa depan sang manajer bukan cuma di tangannya. "Saya menyukai Erik. Saya pikir dia adalah pelatih yang sangat bagus, namun pada akhirnya itu bukan pilihan saya," kata Ratcliffe. "Tim manajemen yang menjalankan Manchester United lah yang harus memutuskan cara terbaik kami menjalankan tim dalam berbagai hal. Tetapi tim yang menjalankan Manchester United baru bergabung sejak Juni atau Juli. Mereka tidak ada di sana pada bulan Januari, Februari, Maret, atau April. Omar Berada dan Ashwath, mereka baru tiba di Juli," jelasnya. MU saat ini terbenam di posisi bawah klasemen Liga Inggris dan Liga Eropa. Ratcliffe mengakui MU tidak berada di tempat yang diharapkannya. "Mereka baru berada di sana. Anda dapat menghitungnya dalam hitungan minggu, mereka sudah lama tidak berada di sana, jadi mereka perlu mempertimbangkan dan mengambil beberapa keputusan yang masuk akal," lanjut miliarder Inggris itu. "Tujuan kami sangat jelas. Kami ingin membawa Manchester United kembali ke tempat yang seharusnya, dan itu belum tercapai, tentu saja, itu jelas kok," ungkap Sir Jim Ratcliffe. Star positif Scott McTominay di Napoli menjadi satu lagi bukti kegagalan Erik ten Hag mengelola sumber daya skuad Man United. Racikan Antonio Conte membantu untuk mengeluarkan kemampuan terbaik gelandang Skotlandia tersebut. Dalam 5 penampilan awal, McTominay membukukan 2 gol dan 1 assist. Gol terbaru dia lesakan dalam duel versus Como di pekan ke-7 Liga Italia tanggal 4 Oktober tahun 2024. McTominay membuka pesta kemenangan 3-1 Azzurri melalui gol kilat pada detik ke-26. Ia meneruskan umpan Romelu Lukaku, mantan rekannya semasa di Man United, untuk menjebol gawang kiper berdarah Indonesia, Emil Audero. Seperti halnya Sancho dan Greenwood, McTominay seperti menemukan rupa permainan terbaiknya lagi setelah keluar dari United. Hal ini memperkuat asumsi bahwa ten Hag telah salah membiarkan mereka pergi. Pada posisi sekarang, setan merah malah berada dalam situasi berkebalikan akibat performa karut-marut di Liga Inggris maupun Liga Eropa. Kinerja buruk awal musim dipengaruhi melempemnya, atau belum bangkitnya, performa rekrutan baru yang diyakini ten Hag bisa memperkuat tim. Melihat fakta berkebalikan ini, strategi transfer ten Hag dan divisi perekrutan Man United terus dipertanyakan kebisaannya dalam membangun tim yang kompeten. Kesalahan pola merekrut dan melepas pemain dianggap berperan besar terhadap kemunduran bahkan kesialan bagi mereka sendiri. Ten Hag sendiri mengaku berat melepas McTominay setelah 2 dekade lebih menjadi bagian keluarga besar Man United sejak akademi. Dia bilang McTominay masih diperlukan tim. Di sisi lain, Ten Hag tidak bisa menggaransi pemain 27 tahun itu tampil reguler di setiap partai sehingga makin kuatlah motivasi McTominay hengkang.
Di Napoli, McTominay dapat menemukan kembali senyum yang sempat hilang. Perannya langsung diandalkan pelatih dan rekan setim. Partner McTominay di lini tengah Napoli, Frank Anguissa, ikut melontarkan kesan positif. Manajer Manchester United, Erik ten Hag buka suara terkait kondisi Kobbie Mainoo. Ia menyebut bahwa ia belum bisa memastikan apakah sang gelandang bisa bermain atau tidak melawan Aston Villa. Menurut kabar yang beredar di Inggris, Erik ten Hag punya alasan mengapa ia tidak memasukkan Mainoo dalam skuad yang bertanding melawan FC Porto. Kondisi sang gelandang sebenarnya sudah fit dari cedera, namun Erik ten Hag menilai terlalu beresiko memainkan sang gelandang yang belum sepenuhnya pulih dari cedera. Itulah mengapa ten Hag lebih memilih memasukkan Toby Collier dan Dan Gore di bangku cadangannya ketimbang Mainoo. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, ten Hag dimintai informasi terkait ketersediaan Mainoo untuk melawan Aston Villa. Ia menyebut bahwa sang gelandang masih dipantau dan belum tentu bisa dimainkan saat mereka bertandang ke Villa Park. Kami harus menunggu terlebih dahulu dan kita lihat nanti apakah ia bisa bermain di hari Minggu nanti. Kita lihat apakah dia bisa mengawali pertandingan sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, pungkas ten Hag. Sebuah saran diberikan Owen Hargreaves kepada Erik ten Hag. Ia ingin sang manajer mencadangkan Matthijs de Ligt saat laga Aston Villa versus Manchester United. Hargreaves menilai ada beberapa hal yang bisa dilakukan ten Hag agar menang di Midlands nanti. Salah satunya adalah mencadangkan Matthijs de Ligt di laga ini. Dalam wawancaranya di TNT Sports, Hargreaves menilai de Ligt sudah menjadi titik lemahmu yang baru. Ia menilai sang bek bermain dengan sangat buruk saat melawan Porto, sehingga ia dinilai bakal jadi beban jika dimainkan melawan Aston Villa nanti. De Ligt tampil sangat buruk di pertandingan tadi versus Porto. Dia terlihat sangat kesulitan di atas lapangan, ungkap Hargreaves. Menurut Hargreaves, alih-alih de Ligt, ten Hag bisa mengandalkan Harry Maguire di jantung pertahanannya. Ia menilai Maguire telah membuktikan dirinya lebih baik ketimbang de Ligt sehingga Maguire wajib jadi starter di laga ini. Harry harus dimainkan ten Hag melawan Aston Villa. Harus, pungkas Hargreaves. Manchester United harus waspada saat berhadapan dengan Aston Villa. Karyan The Villains lagi on fire belakangan ini. Pada tengah pekan kemarin mereka menang 1-0 melawan Bayern Munchen sehingga mereka bakal percaya diri saat berhadapan dengan MU nanti. Tekanan untuk Erik ten Hag dalam mempertahankan pekerjaannya semakin berat. Sir Jim Ratcliffe selaku co-owner Manchester United, Sir Jim Ratcliffe dilaporkan akan menonton langsung pertandingan Aston Villa versus Manchester United di akhir pekan ini. Menurut laporan Manchester Evening News, Sir Jim Ratcliffe sudah mengonfirmasi akan datang ke pertandingan Aston Villa versus MU. Co-owner Manchester United itu akan menonton langsung pertandingan tersebut. Ia sudah mengosongkan jadwalnya untuk bertandang ke Midlands pada akhir pekan nanti. Sang pemilik dikabarkan ingin mendukung langsung perjuangan MU untuk mengakhiri tren negatif mereka belakangan ini. Namun menurut laporan yang sama, Sir Jim Ratcliffe akan menjadikan laga ini untuk mengevaluasi kinerja Erik ten Hag. Ia ingin melihat apakah sang manajer mampu membalikkan situasi buruk yang sedang terjadi atau tidak. Ia akan melihat langsung hal tersebut dalam pertandingan tersebut. Jika MU kalah di laga ini, apalagi kalah dengan cara yang memalukan, ten Hag kemungkinan besar akan dipecat dari pekerjaannya di pekan depan.